Timor Timur atau yang sekarang bernama Timor Leste merupakan negara merdeka yang berhasil meraih kemerdekaannya dari Indonesia melalui referendum yang dilakukan pada tahun 1999 dan secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Semenjak lepas dari Indonesia, isu kemerosotan Timor Leste terus diberitakan, terutama pada media lokal kita. Coba saja cek di YouTube, website berita, atau kanal informasi lainnya. Tidak sedikit yang memberitakan kemerosotan Timor Leste. Tapi, apakah benar begitu? Untuk mengetahuinya, mari kita bandingkan Timor Leste yang menempati Pulau Timor bagian timur dengan sisi barat Pulau Timor yang masuk ke dalam negara Indonesia. Bagaimana kondisi yang sebenarnya? Apakah memang Timor Leste semakin merosot setelah berpisah dengan Indonesia atau justru sebaliknya? Mari kita bahas di video berikut ini. Pulau Timor merupakan pulau seluas 30.777 km persegi yang secara geopolitik terbagi menjadi dua pemerintahan atau dua negara, yaitu Timor bagian timur yang menjadi bagian dari Republik Demokratik Timor Leste dan Timor Barat yang menjadi bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Timor memiliki jumlah penduduk lebih dari 3.383.000 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya sebesar 110 jiwa per kilometer persegi. Sebenarnya, pada awalnya admin ingin membandingkan Timor Leste dengan Provinsi NTT, karena Timor Leste pernah berdiri setingkat sebagai Provinsi Timor Timur di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tahun 1975 sampai tahun 1999. Namun, setelah dilihat kembali, lebih adil jika kita membandingkan antara Timor Leste dengan Pulau Timur bagian barat saja. Hal ini karena luas Timor Leste sebesar 15.007 km persegi, sedangkan Provinsi NTT secara keseluruhan memiliki luas 48.720 km persegi. Sehingga akan lebih pas jika kita bandingkan dengan Pulau Timor bagian barat yang seluas 14.593 km persegi. Wilayah Timor Barat mencakup bagian barat Pulau Timor kecuali distrik Oekuse yang masuk ke dalam negara Timor Leste. Secara geografis, titik tertinggi Timor Barat berada di Gunung Mutis setinggi 2.427 meter di atas permukaan laut. Kota Kupang merupakan kota terbesar di Timor Barat yang pada tahun 2023 berpenduduk 466.632 jiwa dan sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diikuti oleh perkotaan Atambua yang berpenduduk lebih dari 85.000 jiwa yang sudah admin bahas dan bisa dicek pada link di atas atau kolom deskripsi. Serta perkotaan lain yang berpenduduk sekitar 40.000 jiwa seperti Cafe Manu dan Soe. Wilayah Timor Timur atau Timor Leste mencakup bagian timur Pulau Timor, termasuk wilayah Oekuse dan beberapa pulau kecil di sekelilingnya. Secara geografis, titik tertinggi Timor Leste berada di Gunung Usulili setinggi 2.620 meter di atas permukaan laut. Kota Dili merupakan kota terbesar di Timor Leste yang pada tahun 2015 berpenduduk 275.664 jiwa dan sekaligus merupakan ibu kota dari negara Timor Leste. Kota Baukau menjadi kota terbesar kedua dengan jumlah penduduk sekitar 110.000 dan diikuti oleh kota Suai dengan jumlah penduduk sekitar 95.000 jiwa. Meskipun terkesan berpenduduk besar, namun nyatanya secara fisik belum terbentuk kawasan perkotaannya. Jika kita bandingkan luas kota Baukau yang berpenduduk lebih dari 110.000 jiwa, memiliki luas sekitar 379 km persegi. Sedangkan Atambua yang berpenduduk 85.000 jiwa hanya memiliki luas kurang dari 45 km persegi. Timor Barat merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 6 kabupaten atau kota, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Malaka, dengan total area seluas 14.593 km persegi, dan pada tahun 2023, jumlah penduduk Timor Barat sebanyak 2.011.269 jiwa, dengan kepadatan 138 jiwa per kilometer persegi. Timor Leste terdiri dari 13 distrik, yang tentu saja admin tidak bisa membacanya. Timor Leste memiliki luas 15.007 km persegi. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Timor Leste sebanyak 1.371.773 jiwa.
dengan kepadatan 91 jiwa per kilometer persegi. Sebelum kita lanjut pada bagian ini, disclaimer, untuk data yang disebutkan mungkin tidak bisa dijadikan dasar mutlak untuk menyatakan kebenaran yang terjadi secara real. Hal ini karena data dari Timor Barat dan Timor Leste tidak memiliki sumber informasi yang sama. Timor Barat yang tergabung bersama negara Indonesia bersumber dari data BPS, sedangkan Timor Leste yang merupakan sebuah negara bersumber dari penyedia data internasional seperti Worldometer. Sehingga, jika kita bandingkan kedua datanya, pasti akan bias, karena setiap penyedia data memiliki metode perolehan data yang berbeda-beda. Jadi, data-data yang kami sampaikan hanya berguna sebagai gambaran saja. Dari sektor konektivitas antar daerah, sektor darat Timor Barat terhubung melalui Jalan Raya Lintas Timor yang terhubung dari Kota Kupang sampai Kota Atambua, serta terbangunnya Jalan Sabuk Merah perbatasan. Untuk transportasi laut, memiliki 5 pelabuhan penumpang atau feri, serta 2 pelabuhan peti kemas di Kota Kupang dan Atapupu. Kemudian untuk transportasi udara, dilayani oleh 2 bandar udara, yaitu Bandar Udara Internasional El Tari Kupang dan Bandar Udara AA Benetalo di Atambua. Dilansir dari data Kementerian Kesehatan, Timor Barat memiliki 24 rumah sakit yang tersebar di setiap penjuru pulau. Dan dikutip dari Kemendikbud, terdapat 59 perguruan tinggi di Timor Barat. Utamanya, ekonomi Timor Barat ditopang oleh sektor agrikultur, perdagangan, dan jasa. Indeks pembangunan manusia sebesar 65,9 poin. Angka harapan hidup sebesar 68,25 tahun. Dikutip dari BPS, gabungan dari 6 kabupaten atau kota di Timor Barat memiliki PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 56,169 triliun rupiah atau sekitar 3,55 juta US dollar dengan PDRB per kapita sebesar 27,93 juta atau 1.764,8 dolar. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan sebesar 35,325 triliun rupiah atau sekitar 2,232 juta US dollar dengan PDRB per kapita sebesar 17,56 juta atau sekitar 1.109 US dollar. Untuk fasilitas transportasi, di sektor darat, Timor Leste terhubung oleh jaringan jalan raya, dan terbaru sudah terbangun jalan tol sejauh 30,5 km yang menghubungkan Kota Suai dan Kota Sumalai di distrik Kova 5. Untuk transportasi laut, memiliki 2 pelabuhan penumpang dan 1 pelabuhan peti kemas. Kemudian, untuk transportasi udara, dilayani 3 bandar udara yang berada di Ibu Kota Dili, Kota Suai, dan Pantai Makassar Oekuse. Timor Leste memiliki 15 rumah sakit, dan dilansir dari web Ometrik, terdapat 7 perguruan tinggi di Timor Leste. Utamanya, ekonomi kota Timor Leste ditopang oleh sektor konstruksi, real estate, dan publik atau layanan pemerintah. Indeks pembangunan manusia sebesar 62,6 poin. Angka harapan hidup sebesar 67,27 tahun. Dikutip dari World Bank, Timor Leste memiliki PDB atas dasar harga berlaku sebesar 50,062 triliun rupiah atau sekitar 3,16 juta US dollar. Dengan PDB per kapita sebesar 37,32 juta atau sekitar 2.358 dolar. Sedangkan untuk PDB atas dasar harga konstan sebesar 35,55 triliun rupiah atau sekitar 2,25 juta US dollar. Dengan PDB per kapita sebesar 26,5 juta atau sekitar 1.675 dolar. Dan itulah perbandingan antara Timor Barat dan Timor Leste. Bagaimana menurut kalian? Lebih maju Timor Barat atau Timor Timur nih? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Kurang lebihnya admin mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.